Ini adalah penyebab kenapa penis pria ada yang ukurannya kecil mungil dan ada pula yang panjang besar. Tenang, tidak semua penis yang terlihat kecil itu merupakan sebuah kelainan. Bisa jadi loh, ini merupakan variasi yang normal. Di video kali ini kita akan membahas ya 2 jenis penis pria. Kira-kira penis kecil seperti apa sih yang masuk ke dalam kategori normal? Dan hati-hati, ada pula loh penis kecil yang merupakan sebuah kelainan dan membutuhkan terapi. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Problema banyak pria-pria di Indonesia itu adalah mereka sering minder dengan ukuran penis mereka. Banyak mereka ya minder terutama ketika membandingkan penisnya dengan orang lain. Misalnya ya ketika mereka nongki-nongki tuh dengan teman-temannya, dia ngelihat, ih kok teman-teman aku penisnya panjang-panjang, besar, sementara aku kelihatannya kecil. Terus kadang dia juga sering ngebandingin dengan aktor-aktor film bokep. Lagi nonton film bokep dilihat, wah ini kok aktornya penisnya panjang gak ngotak ya, sementara punya saya ukurannya kecil mungil. Akhirnya bukan tidak mungkin karena rasa minder ini bisa timbul kendala saat berhubungan seksual. Dia udah cemas duluan, takut tidak memuaskan pasangan, dan akhirnya dia menjadi overthinking yang terlalu berlebihan hingga tidak sehat. Namun kita harus paham ya sebelumnya kalau penis seorang pria itu ada 2 jenis. Yang pertama itu namanya adalah penis tipe shower dan yang kedua itu adalah penis tipe grower. Kita akan membahasnya satu demi satu. Kalau penis tipe shower ini merupakan penis yang tipikal sombong. Karena apa? Dia dalam keadaan lemas aja udah kelihatan panjang dan besar. Tetapi problemanya adalah ketika dia terjadi ereksi, pemanjangan penisnya ini tidak terlalu signifikan. Jadi kayak kurang lebih aja panjangnya. Biasanya orang-orang Eropa ini banyak yang tipikalnya itu adalah penis tipe shower. Sementara di Asia justru terjadi sebaliknya. Orang-orang pria Asia itu banyakkan penis yang tipe nomor 2, yaitu adalah penis tipe grower. Kalau penis tipe grower ini dalam keadaan santai, dia kelihatannya kecil, mungil, dan menggemaskan. Tetapi ketika terjadi ereksi, wah itu kayak kita membangunin macan tidur. Langsung penisnya besar, keras, dan langsung kelihatan indah mempesona panjangnya. Bahkan ya selisih panjang penis antara dalam keadaan lemas dan dalam keadaan ereksi itu bisa mencapai 4 cm lebih. Kenapa sih kok bisa ada pria yang penisnya tipe shower dan ada pula yang tipe grower? Hal ini dikarenakan penyusun jaringan di tubuh ya. Jadi ada jaringan yang namanya elastin. Seperti namanya, elastin ini memberikan elastisitas. Kalau pada orang-orang yang penisnya tipe shower, karena elastisitasnya dia dikit, maka dia udah panjang duluan. Sementara kalau penis tipe grower, dia penisnya tuh elastis banget. Oleh karena itu dalam keadaan lemas, dia penisnya kecil, tetapi ketika ereksi, dia langsung elastis dan melar maksimal. Dan kita harus paham ya, kalau 2 jenis penis ini merupakan variasi yang normal. Tidak perlu kalian untuk berkecil hati kalau kalian memiliki penis tipe grower, karena ini merupakan hal yang normal. Baik, sebelum kita lanjut, di sini saya minta tolong ya, untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan sangat membantu saya supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada edukasi mengenai penis selanjutnya. Selanjutnya di sini saya mau membahas ya hal yang sangat krusial. Kalau sebetulnya penis itu bisa bervariasi, salah satunya juga disebabkan oleh faktor ras. Sama halnya dengan bentuk tubuh dan tinggi badan ya. Ada ras tertentu yang dia bentuk tubuhnya itu tipikal besar dan tinggi. Sementara ada ras lain yang mungkin bentuk tubuh dan tingginya justru lebih pendek. Penis juga sama loh. Dia panjang pendeknya juga ditentukan oleh ras-ras tertentu. Masalahnya ya, dari seluruh ras, kebetulan nih, ras Asia itu merupakan salah satu ras dengan panjang penis yang terpendek dibandingkan ras lainnya. Jadi ada data penelitian ya yang melampirkan berapa nih panjang penis dalam keadaan diregangkan. Ditemukan yang paling panjang itu dari Amerika Selatan sebanyak 15,6 cm. Selanjutnya ada pula dia dari Amerika Utara 13,7,5 cm, Eropa 13,4 cm, Afrika 12,5 cm, dan terakhir Asia 11,6 cm. Jadi memang kita udah ditakdirkan penisnya itu secara ras memang pendek dibandingkan ras lainnya. Ini pula ya yang bisa menjawab kenapa nih kita kadang sering minder kalau nonton film bokep. Kadang film bokep barat sudah pasti ya mereka rasnya ras luar negeri. Ras luar negeri, ras barat itu seringkali penisnya lebih panjang dibandingkan dengan orang-orang Asia. Kemudian aktor film bokep itu pasti ya mereka itu dipilih orang-orang yang memang memiliki faktor genetiknya lebih baik sehingga penisnya lebih panjang. Ditambah lagi mereka mungkin akan menggunakan semacam obat-obatan sehingga membuat ereksinya lebih keras sehingga kelihatannya lebih sangar. Pada prinsipnya kita tidak perlu minder atau membandingkan dengan orang-orang dengan ras lain. Selama panjang penis kita itu normal, maka tidak perlu khawatir. Untuk tahu apakah penis kita ini normal atau tidak, caranya adalah dengan kita menghitung berapa panjang penis kita dalam keadaan diregangkan. Jadi ya, coba deh kalian ukur panjang penis. Alatnya cukup menggunakan penggaris. Kita hitung tuh dari akar pangkal penis, kemudian kita regangkan
Regangkan penisnya sampai maksimal. Hitung dari akar sampai ujung kepala penis. Dihitung berapa sentimeter. Rata-rata orang Indonesia panjang penisnya dalam keadaan diregangkan waktu lemas itu adalah kisaran 10-11 cm. Yang dimaksud dengan kondisi mikropenis alias penis yang terlalu kecil dan merupakan sebuah penyakit alias kelainan itu kalau misalnya ya seorang pria dewasa diregangkan penisnya ukurannya kurang dari 7,5 cm. Nah kalau misalnya ya kalian para pria mengidap mikropenis, saran saya pertimbangkan deh untuk konsultasi dengan dokter andrologi. Siapa tahu bisa dilakukan pemberian terapi hormon untuk merangsang pemanjangan penis mencapai nilai yang normal. Tetapi kalau kalian panjangnya udah normal, maka jangan khawatir karena pada prinsipnya ini sudah sangat cukup sekali untuk bisa memuaskan pasangan dan sesuai dengan standar nasional Indonesia alias SNI. Lalu juga ada ya kondisi penyakit lain yang bisa menyebabkan penis yang berukuran normal menjadi terlihat kecil. Namanya adalah barit penis atau penis yang terkubur. Ini sering terjadi terutama pada orang-orang yang obesitas atau gemuknya parah. Karena ya, pada orang-orang yang gemuk seringkali cadangan lemak di tubuhnya itu sangat banyak, terutama di daerah lipatan paha dan di sekitar penis. Akibat dari lemak yang banyak di daerah lipatan paha, alhasil penisnya itu menjadi ketarik ke dalam. Karena ketarik ke dalam sehingga dia kelihatannya sangat kecil sekali. Padahal bisa jadi loh panjang penisnya ini normal. Kalau misalnya kalian memang mengidap penis yang terkubur ini, maka solusi pertama yang harus dilakukan itu adalah menurunkan berat badan. Usahakan untuk membakar lemak. Karena dengan kita mengurangi lemak di tubuh, harapannya ini akan bisa membuat penis kita menjadi menonjol kembali. Karena dia sebetulnya panjangnya udah normal. Jika memang kalian panjang penisnya sudah normal, maka saran saya jangan khawatir dan cemas. Apalagi menjalani terapi-terapi yang aneh. Saya sering ya menemui ada pria-pria yang minder dengan ukuran penisnya, akhirnya dia melakukan terapi sesat. Salah satunya saya paling sering nemuin pria yang menjalani suntikan penis ya. Suntikannya menggunakan minyak parafin. Jadi minyak gitu yang dia akan mengeras dalam jangka waktu lama. Akibatnya apa? Penisnya meradang. Betul sih penisnya besar karena ada tambahan minyak di dalamnya ya. Tapi tadi ini bukan merupakan sebuah tindakan medis yang sesuai. Sehingga bisa menimbulkan keluhan di tubuhnya dan bahkan bisa merusak fungsi penis. Ujung-ujungnya harus dioperasi untuk membuang minyak parafin tadi. Terus juga sering ya saya nemuin ya ada pria yang penisnya itu dipasang kayak semacam manik-manik gitu ya. Manik-manik katanya tujuannya supaya kalau saat penetrasi atau berhubungan seksual bisa kerasa tuh pasangannya karena ada manik-maniknya gitu kayak ada bijinya. Hal ini juga sangat tidak disarankan karena tadi kalau benda asing ditaruh di penis ini juga bisa menyebabkan risiko terjadinya infeksi penis dan bisa mengganggu kesehatan seksual kita. Adapun kondisi yang tidak boleh kita sepelekan itu ada beberapa. Salah satunya tadi ya kalau misalnya kalian mengidap mikropenis karena mikropenis ini merupakan penyakit dan memerlukan terapi. Lalu kalau misalnya kalian mengidap barit penis maka solusinya itu adalah untuk mengurangi berat badan. Nah yang terakhir hati-hati juga loh. Ada kondisi penyakit yang bisa membuat penis pria menjadi sangat mengecil secara drastis. Kondisi tersebut itu adalah impoten berat yang dibiarkan lama. Pada pria yang mengidap impoten, seringkali pembuluh darah penisnya itu tidak lancar. Karena pembuluh darah penisnya tidak lancar, alhasil jaringan-jaringan penisnya tidak mendapatkan pasokan darah segar yang memberi makan mereka. Sehingga karena jaringannya ini tidak mendapatkan oksigen, dia mengalami kerusakan dan akhirnya penisnya ini menjadi menyusut. Ini yang sering dialami oleh pasien-pasien saya yang sudah mengidap impoten derajat berat dan dibiarkan lama. Makanya saran saya, kalau kalian mengidap impoten, jangan biarkan lama dan segera mendapatkan terapi. Terkait apa aja nih kira-kira terapi pilihan untuk menangani impoten, saya sudah pernah loh membuat video yang membahas hal ini. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.